Ian buka matanya karena ada sesuatu yang mengganggunya hingga membuatnya di pagi hari. Ian melihat tangan Taeyong sedang, lalu dia mencoba menepis tangannya. Ian ingin bangkit dari Taeyong menarik Ian menempel. Kau mau kemana? Kau mau pergi? Kau pergi sudah, balas Ian dengan nada sedikit kesal. Kau pergi tanpa, ini semakin menggoda. Taeyong kembali menatap Ian. Semalam kau seksi sekali, sampai aku semakin menggila. Kuda Taeyong membuat pipinya terbakar. Kau jangan bicara seperti itu, aku malu, ucap Ian dengan volume suara kecilnya. Taeyong semakin ingin menjeli Ian. Taeyong mengubah posisinya di atas Ian. Apa yang kulakukan? Tanya Ian terkejut. Dengan cepat Ian mendorong tubuh Taeyong menjauh dari dirinya, lalu tubuhnya membelakangi Taeyong. Kau marah? Tanpa Taeyong dengan wajah tak berdosa. Ian tidak menjawab, dia memejamkan matanya dan membiarkan Taeyong. Oh, jangan marah. Oh iya, kau punya sesuatu untukmu, seru Taeyong. Ian tetap dengan posisi membelakangi Taeyong. Pria itu turun dari ranjangnya dan mengambil hadiah yang dia beli kemarin dan kembali menaiki ranjangnya. Taeyong langsung memberikan kalung itu ke Lerian. Cantik, ujar Ian. Setelah makan ke Lerian, Taeyong mencium kening Ian. Aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Hati-hati, tambah Ian. Setelah mobil Taeyong melaju pergi, ada sebuah mobil berhenti di depan Ian. Ian tak mempedulikan mobil yang berhenti di depannya itu. Dia membalikkan badannya, namun mobil itu menghentikan langkah Ian. Tunggu. Sontak Ian membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa yang menyuruhnya. Dan Ian langsung menghembuskan nafas ketika melihat siapa yang segera berjalan ke arahnya. Ian membalas tamparan orang yang ada cara apa tentangku. Ya, aku emang orang miskin, kau orang terpandang, tapi jangan terlalu memandang orang miskin itu rendah. Orang miskin masih punya harga diri, dan jangan pantas dicintai, dan mencintai siapapun. Aku mencintai Taeyong dengan sepenuh hati. Aku tidak menginginkan kekayaannya, aku hanya ingin dia bisa bersamaku yang selamanya. Aku tetap akan mengganggu kalian sebelum Taeyong kembali padaku. Aku akan membuat hidup kalian sengsara hingga kau bertekuk lutut padaku. Ian kembali berhenti melangkah, tapi dia tidak boleh atau membalikkan badannya. Anda jangan bermimpi
Ian benar-benar pergi dari tempat di mana dia berdiri. Dia tidak mau lagi mendengar apa yang Ria katakan padanya. Ada apa dengan Ian? Kenapa dia melamun? Apa ada masalah? Yang berdiri dari kursinya kemudian mendekat pada Ian. Ian, kau kenapa? Tanya Taeyong membuat lamunan Ian buyar. Ian menatap Taeyong yang kini mendaratkan bokongnya. Kau kembali bekerja, kita harus segera menyelesaikan semuanya. Taeyong tersenyum dan dia semakin mendekatkan wajahnya untuk mencium Ian. Taeyong melemah Ian dengan lembut. Ian juga membalas Taeyong. Tangannya diletakkan di pinggang Taeyong dan satunya. Tak lama kemudian Taeyong melepas kembali bekerja. Taeyong, kita mau kemana? Ikut saja. Ian mengangguk. Ian menuruti apa yang Taeyong katakan. Tak lama mereka pun sampai di mana Taeyong tuju. Ian menatapi toko yang Taeyong bawa. Kenapa kita ke butik? Tanyanya pada Taeyong. Ternyata Taeyong sudah keluar dari mobil dan sekarang tengah berjalan membukakan pintu mobil untuknya. Nanti malam kau ikut denganku pergi ke pesta salah satu klienku. Aku ingin kau cantik, jelas Taeyong. Ian tertawa kecil melihat ekspresi Taeyong. Taeyong langsung menarik tangan Ian ke dalam butik itu. Selamat datang Tuan Nyonya, ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan butik tersebut dengan ramah. Buat dia menjadi cantik, perintah Taeyong. Sambil menunggu Ian, Taeyong juga mengganti tushidunya. Tak lama kemudian, giliran Ian keluar dari ruang ganti. Sampai di tempat tujuan, Ian kembali ke posisi tadi, menggandeng lengan Taeyong dan mengikuti kemanapun Taeyong pergi. Taeyong membawa Ian dan juga memperkenalkannya pada klien-klien Taeyong. Maksudku Tuan, aku berdengar sebentar, bisik Ian ke telinga Taeyong. Mau aku temani? Tidak, lanjutkan saja pembicaraanmu. Hati-hati, jangan lama-lama. Jika terjadi sesuatu, langsung telepon, pesan Taeyong. Saya permisi, saya bertelan sebentar, pamit Taeyong. Saat Ian ingin masuk ke toilet, dia ditarik ke balkon karena sepi tak ada orang. Apa yang kau lakukan? Ketusnya pada Rie yang menepis tangan Rie dengan kuat. Jauhi Taeyong, dia tidak mencintaimu. Ketus Rie membuat Ian tersenyum kecut.
Jauhkan tanganmu dari gadisku, ketus Theo membuat keduanya terkejut secara bersamaan. Kemudian Theo menarik Ian ke dekapannya. Aku sudah sadar menghadapimu, Rie, ketika kau menarik Ian secara kasar dan sekarang kau mau menampar Rie. Kau ingatkan sekali lagi padamu, kau jangan pernah menyentuh istriku, ketus Taeyong. Rie mengepalkan tangannya, dia tidak terima dengan apa yang Taeyong katakan padanya. Kau jahat, air mata Rie mengalir begitu saja. Beberapa hari kemudian, di mana Rie dicampakkan, sekarang dia pergi ke perusahaan ayahnya. Dia ingin merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Taeyong. Apa? Tuan Shin yang sedang bicara dengan seorang itu terhenti karena panggilan seseorang. Kita bicarakan nanti saja. Sekarang kau boleh keluar, perintah Tuan Shin. Baik Tuan. Tuan Shin merapikan mejanya. Kemudian Rie berjalan menghampiri ayah. Aku ingin perusahaannya bangkrut dan pada akhirnya otomatis akan kembali padaku dan meninggalkan calon istri yang miskin itu. Dengan serius berani-beraninya dia mencampakkan putriku. Awas saja, aku akan memberi dia pelajaran karena berani mencampakkan putriku. Dengan situasi dia benar-benar tidak terima dengan apa yang Taeyong perbuat pada putrinya ini, dan dia akan menjatuhkan Taeyong. Kapan itu apa? Tanyanya lagi. 5 bulan lagi. Belum masih lama kita bisa memasang strategi untuk menjatuhkan Taeyong. Sontak beri terangkat apa memang yang terbaik. Siang ini Subin pergi ke perusahaan Taeyong untuk menemui Ian. Sudah lama tidak bertemu dengan sahabatnya ini. Semenjak pulang dari rumah keluarga Kim, Taeyong dilanda kesibukan yang padat. Hai, sahabat Sobin membuat Taeyong menangis karena dia dan Ian baru saja ingin berduaan. Ia menutup mulutnya dengan tangannya ketika melihat Ian bangun dari pangkuan Taeyong. Ya, apa yang kalian lakukan? Tanya Sobin dengan tatapan jahil pada Ian dan Taeyong secara bergantian. Sebenarnya semakin terkekeh. Aku tak cemburu, Taeyong. Aku malah senang jika kau dan Ian menjalin hubungan, karena aku tidak menganggap Ian sebagai adikku sendiri. Dan untuk apa aku cemburu? Kau bisa saja. Bagaimana sekarang kita pergi makan siang? Kalian tahu, aku jauh-jauh dari bosan ke sini untuk mengajak kalian makan. Ayo, seru Sobin. Dia menutup pekerjaannya dan Ian melangkah duluan mengikuti Sobin dari belakang. Cukup lama mereka pergi makan siang. Hampir 2 jam mereka di restoran itu untuk bercanda tawa dan saling menukar cerita selama beberapa minggu ini tidak bertemu. Jadi kapan kalian akan menikah? Tanya Sobin langsung tanpa bertele-tele. Ayo pulang, ajak Sobin dan Taeyong secara bergantian. Sekarang giliran Ian yang tertawa melihat mereka mengucapkan kalimat secara